Selamat jumpa rekan-rekan sekalian. Saat ini banyak orang mengekspresikan dirinya melalui media sosial ataupun berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial. Nah, bagi peneliti sosial, kemampuan untuk melakukan research, yakni mengumpulkan data maupun menganalisis data dari media sosial itu sangat sangat penting sekali. Media sosial memberikan data yang sangat berlimpah yang kalau kita tahu caranya, bagaimana mengambilnya, bagaimana menganalisnya, itu tentu akan sangat membantu riset kita. Nah, kali ini kita akan belajar mengambil data dari Instagram, dari tag Bali Digital Nomad ini. Kemudian kita pilih saja yang komennya cukup besar, karena yang akan kita ambil adalah yang paling banyak komennya, misalnya di sini ya. Nah, ini kita klik. Nah, ini kita lihat tadi ada 450 komen. Nah, di sini masih ada plus, berarti masih bisa ke bawah ini ya. Jadi bisa kita teruskan. Kemudian ada plus lagi. Bisa kita teruskan lagi. Nah, kalau sudah tidak bisa ke bawah lagi, ini kita blok. Kita blok sampai ke atas, sampai mentok ya. Nah, ini kita ambil semua komen yang ada di sini, kita copy. Nah, yang bagian atas ini nggak perlu, cukup komennya ini aja. Sampai sini aja. Kemudian ini kita copy. Nah, kemudian kita pindah ke aplikasi yang namanya OpenRefine ini. Komentar-komentar di Instagram yang tadi sudah kita copy, bisa kita pindahkan ke aplikasi OpenRefine ini. Suatu aplikasi yang banyak digunakan untuk cleaning data. Juga bisa melakukan pengambilan data ke internet juga. Nah, caranya karena tadi bukan tersimpan dalam file, tetapi di clipboard ya, di copy, maka ini kita klik seperti ini, kemudian kita paste, kemudian klik next. Nah, kita dapat seperti ini, kemudian kita create project. Nah, di sini kita ada 1711 baris ya. Coba kita maksimalkan 1000 baris di sini. Tapi di sini kita lihat ada banyak yang kosong gitu ya. Ada banyak yang kosong. Nah, yang kosong ini kita hilangkan. Nah, caranya adalah kita klik kolom ini, kemudian kita klik facet. Kemudian di sini customize facet, kita pilih, kemudian ke bawah facet by blank and empty. Nah, di sini yang true ini artinya blank, kosong. Kemudian yang false itu berarti ada isinya. Jadi kita lihat, kalau yang false ini kita klik, ini yang ada isinya semua. Kemudian kalau yang true ini kita klik, ini kosong semua. Ada 338 yang kosong. Nah, ini bisa kita hilangkan yang kosong ini. Jadi klik edit row, kemudian remove matching rows. Nah, jadi tinggal yang false ini. Ini kemudian kita tutup. Nah, kita dapat yang sudah ada isinya ini. Nah, kemudian kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada lost with close profile picture. Di sini ini adalah nama user ya. Ini nama user juga. Kemudian di sini juga bindas profile picture. Ini bindas ini juga, binda ini juga nama user. Nah, sama dengan ini. Jadi sebelum apostrophe s profile picture ini adalah nama user. Jadi kita bisa mengidentifikasi usernya, maka kita buat kolom khusus user. Di sini kita klik edit kolom, kemudian add column based on this column. Nah, kemudian kita kasih nama ya.
namanya di sini tuh user, nama kolomnya. Kemudian kita buat seperti ini. Karena di sini tuh pakai bahasa ini General Refined Expression Language atau GREL gitu ya. Jadi untuk lebih detailnya nanti bisa dipelajari di webnya. Nah, untuk menangkap nama usernya ini kita pakai match. Kemudian ini ada istilah regular expression namanya ya. Ini dimulai dari yang pertama pakai tanda ini. Jadi ini tanda berarti kita mulai dari huruf pertama dari input atau bagian pertama dari input. Kemudian tanda star itu artinya bisa diulang berkali-kali ataupun nol gitu ya. Nah, kemudian apostrof S, kemudian profile picture. Nah, ini artinya yang kita tangkap tuh yang diapit kurung ini. Nah, tanda star tuh menunjukkan berbagai kemungkinan huruf tuh bisa ditangkap. Oh, ini di sini nol semua karena saya salah menulis di sini. Harusnya O di sini. Jadi profile. Nah, ini. Jadi profile picture ini kita dapat ini. Nah, ini masih ada dalam array. Nah, indeks dari array adalah mulai dari 0. Nah, kita langsung ambil aja dari indeks 0 gitu ya. Nah, jadi kita dapat ini nama dari usernya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita dapat nama usernya. Nah, kemudian kita mau menghilangkan ini. Karena kan nama user sudah ada di sini gitu ya. Nah, cara menghilangkannya adalah triknya ya. Ini kita klik edit cell, kemudian fill down. Nah, jadi yang di bawahnya yang tadi kosong-kosong itu diisi oleh di atasnya gitu. Sama di sini, Binda di bawahnya kosong diisi. Nah, kemudian kita lihat ke sini. Nah, ini kemudian kita klik edit cell transform. Nah, jadi kita mau memproses ini. Jadi yang ada nama usernya itu kita hapus. Nah, caranya adalah kita pakai if, kemudian value starts with. Jadi dimulai dari cells, kolomnya tadi nama kolomnya adalah user. Kemudian kita ambil value-nya saja. Kemudian kalau value-nya, isi kolomnya itu dimulai dari nama user, itu kita kosongin. Tetapi kalau nggak sama, itu kita isinya tidak kita ubah. Jadi kita biarkannya jadi value ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat ini. Jadi yang ada nama ininya hilang kan. Nah, terus berikutnya adalah kita mau ini harus kita pindah ke sini dulu. Tapi sebelum itu kita kembalikan ke awal. Jadi pakai, kalau tadi fill down, sekarang blank down. Nah, jadi kembali seperti awal. Kemudian ini dipindah ke paling kiri. Move column to the beginning. Nah, jadi seperti record ya. Nah, kemudian masih ada hal-hal yang ingin kita bersihkan. Itu adalah ini misalnya, yang di belakangnya ada reply-nya. Ini ingin kita bersihkan. Kita lihat text filter.
kemudian reply, kita ini ada 337 yang ada tulisan reply-nya. Ini mau kita hapus semua. Nah, untuk memastikan bahwa reply-nya itu ada di belakang, kita kasih tanda dolar. Nah, ini menjadi 0 karena tanda dolar nggak dikenal tadi, kecuali kalau dia regular expression. Dalam regular expression, tanda dolar ini artinya reply itu ada di bagian belakang, terus ketemu bagian belakang gitu. Terserah depannya seperti apa. Nah, ini semua ini akan kita hapus. Jadi di sini edit row, remove matching row. Jadi tinggal 1036 nih. Ini kita hapus. Ini yang pisah-pisah ini kita lihat di sini. Ini kita lihat. Jadi ini adalah bagian dari postingan dari Lost with Glow. Ini tapi karena ditulis sebagai paragraf yang berbeda, jadi ada di baris yang berbeda. Ini mau kita satukan. Cara menyatukannya adalah kita klik kolom, kemudian klik edit cell, kemudian join multi-valued cell. Nah, ini tanda kalau nanti diproses ini artinya adalah ganti baris gitu. Jadi kita klik OK. Nah, jadi sudah digabungkan semua gitu ya. Nah, ini sudah digabungkan, kita dapat 330 row sekarang. Jadi ada 330 postingan sebenarnya. Nah, sekarang ini kita ekspor. Kita ekspor. Ini tidak kelihatan, kita klik sini. Kita ekspor bisa sebagai macam-macam di sini. Kita bisa mengekspornya sebagai CSV ya, comma separated value. Nah, nanti bisa kita proses. Atau kita bisa juga mengekspornya sebagai file Excel 2007 misalnya. Nah, kemudian kalau kita mau lihat isinya, nah ini isinya. Nah, nanti ini bisa kita proses dengan aplikasi topic modeling misalnya. Ataupun misalnya cara yang paling singkat, ini bisa kita kita copy. Kemudian kalau kita ingin tahu secara cepat isinya itu apa, kita bisa pakai aplikasi ini misalnya. Nah, ini kita klik import. Nah, kemudian kolomnya itu karena bukan bagian dari teks bisa kita hilangkan. Kemudian import words. Kemudian kita klik ini option. Nah, ini kita ingin nggak ada pengulangan jadi none. Oke, size maximize, links none, kemudian close. Nah, habis itu kita klik visualize. Nah, kita lihat isinya tuh ya. Kita lihat isi dari data tersebut. Ini kita lihat ada love, kemudian ada beautiful, ada work, Bali, great, good. Nah, sepertinya positif sekali ya. Jadi komentar-komentar di akun tersebut itu positif sekali. Nah, positif sekali. Jadi dengan cara ini kita bisa dapat gambaran cepat gitu tentang kira-kira isinya tuh apa saja. Nah, kalau kita ingin tahu lebih detail nanti kita belajar dengan menggunakan berbagai aplikasi lain ya. Misalnya topik modeling ataupun untuk aplikasi analisis korpus gitu. Nah, sementara sekian dulu. Terima kasih. Selamat mencoba.